Kita melihat di tahun 2023 ini sudah mencapai kuartal terakhir, begitu. Ibu lihat seperti apa sih proyeksi pergerakan pasar keuangan kita di kuartal terakhir tahun ini? Apalagi ada potensi juga The Fed ini masih akan menaikkan suku bunganya. Kita lihat BI kemarin juga sudah lebih dulu menaikkan. Betul. Jadi Anake sangat menarik sekali ya. Sisa akhir tahun ini justru kita banyak deg-degan, banyak uncertainty yang terjadi di industri atau pasar. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kembali lagi The Fed naik di sisa akhir tahun ini, gitu ya. Kita tahu semua berpusat dari data arah tenaga kerja US sendiri, gitu ya. Kita tahu bahwa minggu lalu disampaikan bahwa unemployment rate ya kan masih mengalami peningkatan, kemudian non farming payroll ya kan NFP juga ternyata naik dari ekspektasi kita yang harusnya turun dan lain-lain. Dan yang paling utama adalah sebenarnya di sini adalah tension di Timur Tengah, geopolitical issue antara Israel dan Palestina, which is kita tahu implikasinya adalah tentu kenaikan harga bahan pangan dan minyak bumi. Dan ini tentu implicate kepada bagaimana tingkat inflasi di US. Nah, jika US tidak pandai mengontrol dua keadaan ini, ya baik dari tingkat inflasi maupun data tenaga kerja mereka gitu ya, tentu mereka harus menahan laju inflasi dengan kembali menaikkan lagi suku bunganya. Dan ini dipertegas dari ada satu statistik di US yang kita ambil datanya dari dot plot ya. Ini mempertegas bahwa satu kali lagi The Fed akan menaikkan suku bunganya gitu ya, entah di November atau Desember tahun ini. Implikasinya bagi keuangan kita ya tentu kembali lagi terjadi, kita bahas tadi ya, foreign outflow, kemudian tentu pelemahan rupiah. Kalau beberapa waktu Anda kebilang baru aja minggu lalu suku bunga acuan BI naik, sebenarnya dari Januari kita sudah menahan suku bunga di 5,75. Ya, tetapi pada saat itu kondisi current account masih surplus, ya kan? Kemudian rupiah juga masih strong terhadap US dollar. Dan beberapa bulan terakhir ini current account kita defisit tentu karena penurunan ekspor dan terjadi pelemahan rupiah. Itu yang membuat langkah Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga acuan meskipun mereka sudah berupaya keras loh Anneke. Di September mereka menerbitkan instrumen yang bernama kalau kita ingat SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, but ini tetap harus ternyata belum optimal penanganan ini untuk menahan rupiah, volatility rupiah, sehingga akhirnya minggu lalu BI menaikkan suku bunga acuannya. Baik, sebesar apa sih Bu Rita risikonya kalau ternyata The Fed ini menaikkan satu kali lagi, di mana kita tahu seperti yang Ibu bilang, sebenarnya instrumen investasi sudah banyak dikeluarkan Bank Indonesia, tapi ternyata rupiah tetap juga hampir menyentuh 16.000 begitu. Apakah memang apapun yang dilakukan Bank Indonesia saat ini sebenarnya belum tentu bisa juga menahan penguatan yang terjadi di indeks dolar dan akhirnya membuat mata uang rupiah ini terdepresiasi? Jadi sebenarnya kita sekarang sedang ada dalam mode atau kondisi sensitif interest rate. Nah, kalau sensitif interest rate pasti implikasinya ke IHSG kita, koreksi gitu ya. Saya masih ingat kok minggu lalu kita IHSG masih menyentuh 6.900-an ya. Kita bicara Senin ke Senin kemarin ya, week on week ya kan. Kemudian Senin yang di minggu ini udah ditutup melemah ke 6.700 sekian. Meskipun kemarin rebound lagi, technical rebound ke 6.800 dan sekarang sesi satu hijau ya, 6850-an dan lain-lain. SBN juga sama, itu implikasinya. Bond market kita juga pasti koreksi, yieldnya naik. Yang paling gampang, kami manajer investasi portfolio banyak di fixed income tentu ya. Saya ambil contoh Govies yang tenor 3 tahun gitu ya. Minggu lalu yieldnya itu masih di sekitar 6,6%. Tapi Senin kemarin itu udah reach 7,1% yieldnya. Nah, berarti ini kan koreksi, pricing correction ini happen gitu ya. Kita nggak bisa avoid hal ini gitu ya. Berarti implikasi kepada IHSG maupun bond market boleh dikatakan masih tetap akan ada sambil menunggu bagaimana stance dari The Fed, apakah dia akan satu kali lagi menaikkan suku bunganya di akhir tahun ini. Baik, kalau kita melihat upaya yang dilakukan Bank Indonesia, kemarin sempat di 15.970-an, sekarang sudah kembali ke 15.800, IHSG juga sempat turun ke 6.700, hari ini kembali di 6.800. Tapi sebesar apa sih potensi masih adanya capital outflow dari dalam negeri, apalagi sebenarnya kalau kita lihat dari tren, ini kan trennya masih terus melemah. Iya, ini adalah sesuatu yang wajar, safe haven ya.
begitu kita safe haven pasti refer kepada the Fed. Begitu the Fed naik lagi suku bunganya, ya tentu terjadi kembali lagi foreign outflow. Itu nggak bisa dihindari ya. Kita tunggu saja. Ada lagi nanti 21 November Bank Indonesia akan menerbitkan namanya SVBI ya, Sekuritas Falas Bank Indonesia. Ini untuk meng-attract bagaimana falas bisa dihimpun di kita ya, yaitu attract the falas currency, valuta asing, tentu khususnya US dollar ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Jadi mungkin saja masih ada potensi penguatan di IHSG kita ya. Apalagi kita masuk kepada pre-election. Nah, ini menarik sekali Anneke, karena kita tahu di semua kuartal menjelang pemilu itu consumption spending atau daya konsumsi masyarakat selalu meningkat. Nah, mudah-mudahan ini bisa refer kepada beberapa sektor ya yang bisa menjadi katalis untuk ada pengoffsetan di koreksi IHSG kita ya. Mudah-mudahan ini yang bisa membantu untuk kita masih punya view yang positif ya terhadap IHSG kita. Kalau di bond yield ya, menurut saya tekanannya memang masih ada, tapi nggak akan terlalu sesignifikan volatility di IHSG. Baik, bicara di pasar surat utang, Ibu Rita, ini menarik kalau kita lihat presentasi kepemilikan asing ini kan di 13 atau 14 atau 15% begitu. Kalau terjadi capital outflow lagi, apakah menurut Ibu ini mungkin bisa turun hingga ke 10% atau sebenarnya ini sudah di bottom? Kita ambil data bahwa bond market masih kita lihat compare kepada equity ya, karena tadi Anneke spesifik kepada bond market. Sebenarnya kalau kita lihat outflow untuk bond, sebenarnya year to date itu karena memang start dari awal kuartal ketiga, memang net foreign outflow itu sekitar 480 juta US dollar. Tetapi kalau dihitung year to date-nya itu sebenarnya masih positif. Masih net buy untuk bond, ya kan? Itu masih sekitar 6 miliar US dollar. Nah, jadi di sini menariknya gitu ya. Dan menurut view dari kami, rentang atau kisaran 10 years govies yield ini masih di antara 6,6 sampai 7,2 gitu ya. Kita nggak punya ekspektasi atau view dia akan mencelat lebih dari 7,2%.